Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa gemas, lihat tanaman cabai di halaman udah tinggi, daunnya rimbun banget, tapi buahnya cuma bisa dihitung jari. Nah, di Explainer kali ini kita bakal bongkar habis satu rahasia super penting buat Anda, para pekebun rumahan. Kita ngomongin soal pruning alias pemangkasan. Kedengarannya sepele ya, tapi percaya deh, langkah sederhana ini tuh bener-bener bisa nyulap semak daun Anda jadi mesin penghasil cabai yang lebat banget. Oke, coba kita luruskan dulu nih soal paradoks keindahan yang sering banget bikin pemula terkecoh. Gini, banyak yang mikir makin rimbun daunnya pasti makin banyak buahnya dong. Wah, itu mitos besar. Kenyataannya justru kebalikannya. Tanaman yang rajin kita pangkas, yang mungkin kelihatannya lebih pendek dan gak serimbun tetangganya, justru bakal ngasih ledakan panen cabai yang luar biasa. Kok bisa gitu ya? Biar gampang, ini agenda kita hari ini. Kita mulai dari paradoks daun rimbun, terus mengapa pruning wajib, lanjut ke pemangkasan fase awal, fase dewasa, dan pasca panen. Dan ditutup dengan alat serta nutrisi yang pas. Masuk ke bagian pertama, paradoks daun rimbun. Kita bakal cari tahu kenapa tanaman yang dibiarin gondrong tanpa arah itu sebenarnya lagi buang-buang energi. Nah, coba perhatikan bagian ini. Ada yang namanya tunas air. Secara alami, tanaman cabai itu bakal terus mompa nutrisi dari akar ke atas. Tapi masalahnya, tunas-tunas kecil yang muncul di batang bawah ini sifatnya kayak parasit. Ya beneran parasit, mereka nyuri nutrisi mahal yang mestinya naik terus ke batang utama buat meledakkan pertumbuhan bunga dan buah. Jadi kalau tunas air ini dibiarin aja tumbuh, Anda pada dasarnya lagi ngebiarin energi tanaman terbuang sia-sia. Lanjut ke bagian 2, mengapa pruning itu wajib? Kenapa sih kok motong dahan tanaman sendiri justru jadi hal terbaik buat garansi panen melimpah? Selain buat fokusin nutrisi yang tadi kita bahas, memangkas itu punya peran krusial buat lingkungan di sekitar tanaman itu sendiri. Bayangin deh, pas Anda memangkas, Anda itu ibarat lagi buka jendela lebar-lebar, biar sinar matahari bisa masuk sampai ke celah terdalam daun. Ini penting banget buat ngeringin embun pagi loh, soalnya udara lembab yang kejebak di daun rimbun itu ibarat hotel bintang 5 buat penyakit. Jendela sirkulasi ini bakal otomatis mencegah hama kayak kutu kebul ngumpul, dan pastinya nyetop pertumbuhan jamur yang bahaya banget buat tanaman Anda. Masuk ke bagian 3, fase awal dan pemangkasan dasar. Terus kapan dan gimana dong cara motong yang benar? Jadi gini, pruning itu bukan cuma sekali potong beres ya, ada garis waktunya. Kita harus mulai sejak dini banget, sekitar umur 2-3 minggu, buat ngebangun fondasi batang utama yang kuat. Terus, pas usianya masuk 1-1,5 bulan, kita lakuin pruning sanitasi, buat jaga sirkulasi udara. Nah yang terakhir, ada fase pasca panen. Di sini kita memicu regenerasi tepat setelah panen pertama Anda selesai. Di masa emas 2-3 minggu itu, ini yang wajib Anda lakuin. Coba deh cek bagian bawah batang cabenya. Anda bakal nemuin satu titik di mana batang utamanya itu bercabang 2, persis ngebentuk huruf Y. Kalau udah ketemu, tugas Anda selanjutnya adalah mematahkan alias membuang semua tunas air parasit yang tumbuh di bawah cabang Y tadi. Ini krusial banget, apalagi buat tunas yang posisinya mepet sama tanah. Kalau nggak dibuang, pas Anda nyilam, percikan tanah basahnya bisa nempel dan gampang banget memicu infeksi jamur di tunas yang di bawah itu. Tapi, kalau Anda ngerasa agak nggak tega buat motong semuanya, tenang aja. Ada trik level pro yang namanya sistem 4 tunas utama. Jadi, daripada dibabati habis, Anda cukup pilih 4 tunas air yang kelihatannya paling gemuk dan sehat buat disisain. Hasilnya, tanaman Anda bakal tetap kelihatan rimbun, tapi posisinya jauh lebih rapi, terkontrol, dan yang pasti, tetap super produktif. Bagian 4, fase dewasa dan pasca panen. Makin bertambah umurnya, tanaman Anda bakal ngadepin tantangan dan kondisi yang beda lagi nih. Pas tanaman cabenya udah umur 1-1,5 bulan, Anda udah harus mulai lakuin yang namanya pruning sanitasi. Coba pasang mata Anda jeli-jeli untuk nyari indikator ini. Lihat, ada nggak daun tua yang mulai kuning? Atau cabang yang tumbuhnya malah nyilang ke dalam nutupin cahaya? Nah, dahan-dahan kayak gini tuh udah nggak bisa lagi fotosintesis dengan benar, tapi mereka tetap nyedot nutrisi tanaman Anda tanpa ampun. Jadi langsung aja pangkas biar udara bisa napas lega lagi di dalam situ. Dan ini rahasia terbesarnya, jangan pernah cuekin tanaman Anda habis metik panen pertama. Banyak banget yang mikir, wah udah panen nih, tugas kelar. Padahal membuang cabang kering dan daun tua pasca panen, itu ngasih sinyal kuat ke tanaman untuk beregenerasi lagi. Ini nggak cuma ngerangsang munculnya tunas produktif baru loh, tapi juga otomatis memperpanjang usia tanaman Anda. Jadi Anda bisa nikmatin panen berkali-kali. Bagian 5, alat sanitasi dan nutrisi. Biar aman, kita bahas sebentar alat tempurnya sama asupan penting setelah tanaman kita pangkas. Hal yang paling mendasar adalah kapan dan gimana cara Anda motong. Usahain selalu pruning di pagi hari pas mataharinya lagi cerah-cerahnya. Sinar matahari pagi itu ngebantu luka bekas potongan biar cepat kering dan utuh.
Dan yang gak kalah penting, alatnya harus steril. Ya, anggap aja Anda itu dokter bedah. Pakai gunting yang bersih dan biasain buat ngelap alat pakai alkohol atau minimal dicuci air mengalir biar virus atau bakteri jahat nggak pindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain. Setelah dipangkas, tanaman pasti butuh energi ekstra buat pemulihan. Disinilah peran nutrisi masuk. Kalau Anda kasih tambahan kalsium dan kalium, misalnya dari ekstrak abu kayu, itu bakal ngebantu banget pemulihan jaringan tanaman dengan super cepat. Nutrisi ini bakal langsung melesat dari akar ke atas, ngunci bunga-bunga biar nempel kuat di batang. Jadi, Anda bakal terhindar dari mimpi buruk semua pekebun, yaitu kerontokan bunga massal sebelum sempat jadi buah. Buat Anda yang baru mulai, saya ngerti banget kok. Mengambil gunting, terus motong dahan tanaman kesayangan itu kadang rasanya bikin deg-degan, kayak lagi nyakitin mereka gitu kan. Tapi selalu ingat satu hal ini, pemangkasan itu sebenarnya cuma bentuk cinta yang disiplin. Anda memotong untuk ngasih mereka ruang, udara, dan cahaya yang cukup, supaya mereka bisa benar-benar tumbuh ke potensi maksimalnya. Untuk nutup explainer kita kali ini, saya mau nanya deh, pas Anda mau praktekin ilmu keren ini di kebun rumah nanti, Anda bakal milih strategi yang mana nih? Apakah Anda tim yang milih nyimpen 4 tunas biar agak rimbun tapi rapi, atau malah tim yang pangkas habis semuanya di bawah cabang Y demi satu batang utama yang kokoh berdiri? Apapun pilihannya, langsung aja dicoba ya. Semangat terus bereksperimen, dan pastinya selamat memanen.